Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang tetap tenang padahal hidupnya penuh tekanan? Menariknya, salah satu manusia paling tenang dalam sejarah justru adalah orang yang memikul beban kekuasaan paling besar di zamannya. Namanya Marcus Aurelius. Ia tidak lahir sebagai orang biasa. Sejak kecil, Marcus hidup di lingkungan elit Romawi. Ia diadopsi oleh keluarga kekaisaran, dididik untuk menjadi pemimpin, dan sejak muda sudah disiapkan untuk duduk di singgasana tertinggi. Namun hidupnya tidak pernah benar-benar ringan. Di usia muda, ia kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ia menyaksikan betapa rapuhnya kekuasaan, betapa cepat kejayaan berubah menjadi duka. Di balik istana megah dan pakaian kebesaran, Marcus adalah seorang anak muda yang gelisah dengan satu pertanyaan besar. Bagaimana cara hidup yang benar di dunia yang tidak pernah adil? Di tengah pencarian itu, Marcus mulai bertemu dengan para guru filsafat. Bukan filsafat yang penuh janji manis, bukan pula ajaran untuk melarikan diri dari dunia. Ia bertemu dengan sebuah cara berpikir yang justru mengajarkan kebalikannya, bahwa hidup memang keras, bahwa penderitaan tidak bisa dihindari, bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita. Filosofi itu bernama Stoicisme. Stoicisme tidak mengajarkan cara menghilangkan masalah, tetapi mengajarkan satu hal yang lebih penting, menguatkan batin manusia yang menghadapinya. Ketika akhirnya Marcus Aurelius menjadi kaisar Romawi, hidup justru semakin berat. Perang demi perang pecah di perbatasan. Wabah penyakit merenggut jutaan nyawa. Pengkhianatan datang dari orang-orang terdekat. Dan di tengah semua itu, Marcus tidak menulis pidato kemenangan. Ia tidak menulis sejarah untuk dipuji. Ia menulis catatan kecil untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang amarah yang harus ditahan, tentang ego yang harus dijinakkan, tentang kenyataan pahit yang harus diterima tanpa kehilangan kebajikan. Catatan-catatan itulah yang hari ini kita kenal sebagai meditations. Bukan buku motivasi, bukan buku penghibur, melainkan dialog sunyi antara seorang manusia dan pikirannya sendiri. Dari Marcus Aurelius, Stoicisme menjadi bukan sekadar teori, tetapi cara bertahan hidup di dunia yang penuh kekacauan. Dan berabad-abad kemudian, nilai-nilai yang sama itu dirangkum dan dibumikan dalam sebuah buku yang mungkin lebih dekat dengan kita hari ini, Filosofi Trust. Sebuah buku yang mencoba menjawab keresahan manusia modern tentang cemas, marah, kecewa, dan lelah, dengan kebijaksanaan lama yang tetap relevan hingga sekarang. Di konten selanjutnya, kita akan membahas filosofi trust dan bagaimana stoicisme bisa membantu kita menghadapi hidup tanpa harus mengeraskan hati. Jika kamu merasa narasi ini relevan, jika kamu sedang berada di fase hidup yang berat, atau sekadar ingin belajar menjadi lebih tenang di tengah dunia yang bising, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa belajar dan bertumbuh bersama. Karena mungkin kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita masih punya kuasa atas cara kita menghadapinya.